Halo guys. Halo. Welcome back to us. Welcome back ke di 3G film. Sekarang ya seadanya aja sih, cuma propertinya banyakin. Kita baru di endorse ya. Tapi endorse sama siapa? Apa nih? Pakodar. Lagi Pakodar. Jadi gimana Bang Wayu? Gimana nih? Jadi biasa kalau 3GP ngomonginnya film. Yes. Selain ngomongin 3GP-nya. 3GP-nya gitu. VPN jangan lupa. VPN. Jadi balik lagi kita bahas WandaVision season berjalan. Season berapa dia, Rap? Yang bakal season 1 episode 8. Season 1 episode 8 gitu. Oke. Episode 8 udah nonton kan? Udah dong. Udah nonton kan? Udah ya kan? Udah nonton belum? Ya? Udah dong. Udah nonton belum? Asik. Gila. Belum nonton. Terus kalau kamera yang ngangguk gimana? Bingung gak? Gua kabur. Jadi di episode 8 dimulai dari apa dulu nih, Rap? Dimulai dari kekaguman gue dulu. Sama ya? jalan ceritanya keren Jalan banget ceritanya, anjir. Anjir. Gila. Nanti ada sound effect-nya. Iya, Nanti ada sound effect-nya. Tolong ya. Pokoknya di sini tuh banyak sound effect banyak. Sound effect Pokoknya banyak. di episode ini sound effect banyak. Efek kita punya CGI segala macam. Punya CGI segala macam ya benar. Pokoknya di episode ini gila editornya berkelas. Pokoknya nanti di belakang gua Ini ada editornya. dinosaurus. Harus ada dinosaurus. Ini editornya waktu dipakai Avengers itu. Avengers. Iya, dia Avenger. Thanos sih kalau enggak salah. Kupin lu. Awas Iron Man lewat. Iya. Tolong ya. Pressure. Ada ya. Kekaguman gue dulu Kekaguman. karena emang keren banget filmnya. Ini yang kemarin si Wandanya udah nyampe di tempat basementnya si Agnes. Iya, udah sampai basement itu. Terus Ternyata dia parkir mobil ya. parkir mobil di situ. Udah gimana? Terus ada zebra cross gimana? Callback semua. Kita callback semua. Terus Ya, gimana? Jadi di WandaVision yang episode 8 menceritakan tentang, jadi nggak ada lanjutannya tuh yang after credit tuh yang di kemarin, episode 7 ya, yang yang si Pietro ketemu sama Monikanya itu. Nggak ada ya, Nggak ada lanjutannya. Tapi yang bikin kerennya itu ternyata si Agnesnya ini adalah witch juga. Dan ternyata di best, Witch-nya pakai W ya, bukan B. ya kan kita ngomongnya emang witch. Witch. Pantai kan? Pantai. Lu ngomongnya beach pantai kan? Iya. Not a beach. Udah cerita dimulai dari basementnya si Agnes. basement. Terus Basement si kayak ada Agnes. flashbacknya gitu nggak sih? Flashback. Ada flashbacknya dia. Apa coba dah? Jadi dia flashbacknya dulu zaman SMA kalau nggak salah. Bukan memori yang buat HP, flash disk. Jadi gimana tuh, Rap? Iya, jadi Yang kenapa lo bisa di awalnya itu diceritain nih? Di awalnya itu kan si Wanda kan di basement kan. Wanda ini di basement, ternyata ketemu si Agnes ini ngelanjutin di episode 7. Habis itu ya mereka adu bacot gitu ya kan. Mereka adu bacot. Ternyata waktu si Wandanya pengen attack si Agnesnya nggak bisa. Itu di Attack on Titan. Ya. Abis ini kayak bahas ini aja. Abis ini buat para wibu berkumpul semua ya. Wibu tuh yang sen kiri belok kanan ya? Ibu-ibu. Oh iya. Nah, jadi ternyata si Agnesnya itu punya ruang bawah tanah yang emang dikelilingin sama simbol-simbol mantra. Mantra-mantra basicnya witch itu, sehingga si Wandanya ini nggak bisa menggunakan itu di basementnya si itu. Tapi nggak tahu ini Easter egg atau apa ya. Itu lu kalau perlihatin deh apa simbol-simbolnya itu kayak ada yang kayak huruf M gitu, jangan-jangan mengacu pada House of M yang ada di X-Men mungkin. Atau enggak dia ini apa namanya fansnya Alan Walker. Iya. Atau dia fansnya McD. Mirip Iya bener. Dia lapar. Coba menurut lu gimana nih teori-teori ya? Kita juga nggak yang emang expert banget dalam hal ini. Kita cuma kayak ngomongin yang kita tonton aja, nge-review aja gitu. Mungkin ada tambahan bisa di. Soalnya kita baru kemarin kontak-kontakan sama sutradaranya, ya kan. Ternyata Wanda lulusan SD deket kita di sini. SD Keramat Pela. Ya.
Ketahuan dong dekat Luther. Nah, jadi pas di situ Kramat Merah kan banyak. Mau lanjutin apa kita ribut aja nih? Oh iya. Asik. Maaf Anda. Ternyata si Agnesnya itu flashback ya. menceritakan tentang Agnesnya kenapa bisa jadi witch juga. Ternyata si Agnesnya ini kembali ke tahun minus 700 ya enggak lah. 16. Iya lagi. 16 berapa? 16 berapa gue lupa deh. 93 ya? 1656. Iya. Pokoknya udah lama banget. Pokoknya nambah situ. Nah, itu ternyata emang lagi zamannya witch-nya kan semuanya. Ternyata emang si Agnesnya ini melanggar aturan dari kelompoknya dia. Iya, perwitchan dunia. Iya. Sekte gitu. Kayak sekte, tapi dia itu melanggar. Dia melanggarnya itu dia apa sih kayak dia tuh belajar kekuatan yang paling jahatnya itu. Paling jahatnya itu kayak ini. Dormammu. Ancient One ya. Ancient One. Nah, terus dia tuh pengen si Agnes itu pengen dibunuh ya kayaknya. Iya, pengen dibunuh sama sektenya itu udah dikelilingin. Ternyata kekuatan si witch-nya ini, by the way di situ ada nyokapnya dia juga, ya kan? Ada nyokapnya si Agnes ini juga. Nah, itu ternyata keserap juga sama si Agnesnya. Ternyata emang dia ini udah tinggi banget ilmunya. Nyokapnya pun mati karena dia. Jadi kayak main Kamehameha tapi lu dibalikin gitu. Oh, dia adu Kamehameha sama emaknya. Iya, tapi kayak dibalikin gitu Kamehamehanya. Emaknya warnanya biru. Dia maksudnya Kamehamehanya. Dianya warnanya ungu. Salah emaknya. Kalau di Indonesia gampang balikinnya. Untuk jadi batu. Iya. Salah. Nah, habis dari situ balik lagi kan nih ke ruangannya si basementnya ini nih, si Wanda sama siapa namanya? Agnes. Si Agnesnya ini wondering, maksudnya kayak dia pengen cari tahu nih kenapa ada orang lain yang bisa kayak gitu juga sampai bikin Westview tuh kayak gitu ya kan. Ya kekuatannya ya kayak gede banget lah. Gede banget. Nah, si Wandanya kan nggak mau ngomong, ya kan? Si Wandanya nggak mau ngomong, akhirnya dia pakai itu ilmu persantetan duniawi. Pakai rambut dicabut nih. Rambutnya siapa? Rambutnya Wanda. Palailatul tadi bukan ya? Rambutnya Wanda dicabut, terus pakai kayak Harry Potter gitu dah. Ada mantra-mantranya. Repeat tuh memory ya, kayak gitu lah. Pokoknya nge-repeat memory gitu. Nah, ternyata di situ dia tuh ditunjukin di setiap pintunya kayak Doraemon. Kemana aja? Setiap pintunya itu apa namanya? Flashback ke dia waktu masih kecil. Si Wandanya masih kecil. Ternyata di situ sini gimana dulu? Gue lupa dah. Waktu kecil kan dikenalin lah bapak ibunya gitu. Nah, itu ternyata bokapnya tuh kayak jualan CD gitu nggak sih? Oh, CD film-film di gitu. Kota-kota. Ya nggak, dia kan bawa CD di kota. bawa film gitu loh, film-film luar gitu dibawa. Terus abis itu durasinya berapa lama tuh, Bang? Di luar canda CD. Pokoknya ada beberapa CD ternyata dia inspired dari situ. Iya. Kenapa? Jadi keluarganya ini emang ngebiasain tiap malam itu setiap bokapnya pulang nonton film sitkom. Nah, pas nonton film itu lagi Cold War. Iya, World War di Sokovia. Iya, di Sokovia lagi Cold War itu pas lagi nonton ada bom. Masuk nih. Bokap nyokapnya dia itu dari situ udah nggak diceritain lagi ya kan? Kayak mati sih. Bokapnya di situ udah mati. Dia itu sama Pietro ngumpet di bawah meja. Dia ngelihat bomnya itu ternyata dari Stark Industries. Makanya itu kenapa dia bisa benci banget ya awal-awal itu. Enggak, yang gue bingung kenapa dia ngumpet bawah meja, emang lu kata itu gempa. Karena kan kayak dilempar bom nih dar kayak berantakan semua tuh ruangan rumahnya itu. Bomnya tuh enggak nyala, cuman kayak bom error, bom jatuh. Nah, enggak meledak. Di situ sih ada scene juga yang dia ngeliatin bom tapi sitkomnya masih jalan. Oh gitu. Yang di TV, yang dia ngeliat ya kan. Nah, dari situ kan maksudnya kayak dia pengen ngasih tahu emang ternyata dia terobses banget kan sama sitkom itu ya kan. Akhirnya dia ngomong apa sih yang mimpi buruk ini enggak bakal selamanya. Apa sih itu? Pokoknya kita bakal bangkit lagi lah gitu. Maksudnya di masa kecil itu dia itu pede kalau ya masa buruknya dia ini bakal kelar gitu kalau menurut gua ya. Tapi setelahnya itu
ditunjukin lagi ke satu pintu. Pintu di mana dia jadi volunteer itu ya. Volunteer si Hydra. Oh, berarti masuk ke Age of Ultron. Age of Ultron kan dia Age of Ultron dia enggak diceritain tiba-tiba. Enggak diceritain, dia tiba-tiba udah dapat kekuatannya kan. Gitu. Nah, di situ diceritain dah tuh. Diceritain dia cuman masuk di situ yang muncul Wanda doang ya. Si Pietro-nya enggak disebutin. Benar. Pietro karena judulnya WandaVision. Terus kalau itu Pietro Vision dong. Berarti kok Pietro Vision kan ribet juga. Gue baca yang gue tulis. Nah dari situ Wanda jadi volunteer kan. Volunteer. Nah yaudah tuh dia masuk ke ruangan yang di situ ternyata ada, kalau nonton di film Loki yang bobo kayak gitu tuh Spectre. Bukan Tesseract, Spectre gitu loh. Pedangnya yang ada ituan Tesseract. Iya. Di situ ada Tesseract ada Spectre, dalamnya itu Mind Stone ya kan. Terus habis itu dia tiba-tiba Mind Stone-nya itu kayak gerak sendiri gitu gak sih? Ngarah ke dia. Jadi dia kan? Itu diinstruksiin ke Wandanya. Jadi dia itu dia dalam suatu ruangan isolasi. Nah, diliatin sama agen-agen si Hydra-nya ini kan. Nah, terus disuruh nih si Wanda, coba lu nyentuh batunya objeknya. Wanda ngomong itu doang gitu kan. Dia jalan, habis itu batunya nyamperin dia gitu kan. Dia nyentuh, terus batunya pecah kan, jadi kuning gitu. Terus tiba-tiba ada cahaya nih. Dia tuh kayak ngeliat kayak siluet gitu ya. Siluetnya Scarlet Witch gitu. Ada Scarlet Witch. Mungkin dari situ dia dapat kekuatannya gitu. Berarti dia kayak The Chosen One gitu. The Chosen One. Iya, benar. Itu nih, The Chosen One. Susah. Moyes. Chosen One. Udahlah. Ya dari situ ya kan. Ternyata dapetnya dari situ. Tapi setelah dari situ si Wandanya juga diliatin kalau di ruangan isolasinya dia ini di kamarnya ya, bukan di ruang itu. Dia tetap nonton sitkom. Dia tetap nonton sitkom. Kan berarti nandain emang sitkom ini emang udah darah daging banget kan di dia kan, gitu kan. Gitu. Nah, udah dari situ dipindahin lagi sama si Agnes ini ruangannya. Timelinenya tuh. Oh, berarti ini semua yang ngatur Agnes. Dia tuh cuma ini ngulang memori. Dia pengen tahu kenapa bisa dapat kekuatannya gitu. Dan kenapa dia bikin si Westview ini begini gitu. Kayak gitu. Nah, udah dari ruang isolasi itu balik, dia itu pindah ke markasnya SWORD ya? Markas Avengers ya, yang ada tubuhnya Vision. Yang setelah Vision masih telanjang. Vision masih yang setelah dia habis Age of Ultron, dia kehilangan si Pietro. Nah, si Vision masuk ke kamarnya kayak. Oh iya benar di kamar markas Avenger. Nah, itu dia kayak awal dia jatuh cinta sama si Vision kan. Jatuh Vision. Benar. Nah, di situ juga dia tetap nonton sitkom. Jadi dia awalnya itu di scene itu dia nonton sendiri. Terus tiba-tiba dia kayak Vision gitu kan, kayak dia menyadari kayak ada Visionnya tuh buntutin dia, kayak ngintip ya bukannya. Nah, jadi si Visionnya tiba-tiba masuk kamar gitu, dia ngajak ngomong, mungkin dari situ dia bisa ketawa lagi gitu. Karena dia bilang emang si Visionnya nanya apa sih? Ibaratnya kayak nggak ketawa gitu, kenapa nggak senyum gitu. Terus pokoknya Wanda yang ngomong satu-satunya cara buat gue seneng lagi, gue bisa ngelihat dia lagi, Pietro yang waktu dia meninggal itu. Tapi akhirnya lama-lama ngobrol sama Vision, dia ketawa. Jadi kan di situ kan kayak pengen ngasih tahu emang dia deketnya dari situ, ya kan. Setelah itu pindah lagi yang memorinya ke markasnya itu si Hayward itu kan. Nah di cerita sebelumnya itu, di episode sebelumnya itu kan dibilang kan si Hayward itu kan ngomong kalau si Wanda ini ngambil tubuhnya Vision kan, ngambil tubuhnya Vision. Lu inget kan? Inget banget dong pasti dong. Kan lu apa nggak makan gitu. Itu ikonik banget emang. Ikonik banget. Ya dari situ ternyata ceritanya tuh beda. Si Wanda itu caranya baik-baik. Dia datang ke situ, temuin Hayward itu. Dan dia ngelihat tubuhnya Vision, tapi ternyata cabut dia langsung. Dia nggak ngambil tubuhnya itu Vision. Dia ngelihat kayak udah kayak dipotong-potong gitu ya. Udah dipotong-potong, udah dibedah gitulah. Udah dibedah. Gitu. Dia apa sih kayak dia pengen ngerasain gitu kan. Ya, pengen ngerasain tapi dia kayak I can't feel you gitu kan. Udah mati. Tapi nggak boleh dibawa pulang itu si tubuhnya. Padahal si Wanda itu cuma bilang gue pengen
nguburin. Iya, nguburin si Vision itu doang gitu, karena dia merasa dia keluarga terdekatnya si Vision gitu. Nah, nggak bisa dari situ sih, nggak bisa nih sama si Haywardnya ini. Terus dia ada scene ke mobil, dia duduk, terus di sampingnya ada surat. Ternyata surat tanah kalau nggak salah ya, surat tanah apa sih, rumahnya dia iya gitu, rumahnya dia buat sama Vision itu. Terus ada initial V gitu. Iya, Vision. Nah, terus dia datang ternyata ke Westview. Berarti kalau V Miss Vagana. Susah. Kalau Mister susah. Uncle P kan kemarin udah kan. Susah. Udah terus. Nah, terus dia kan ke Westview, akhirnya dia ngelihat si tanahnya rumahnya dia ini. Ke Westview nih, jalan-jalan. Ternyata ada tanah nih. Ada tanah. Location-nya udah sesuai sama yang ada di surat itu kan. Dan ternyata itu ya kayak tanah kosong aja. Tanah kosong. Di situ tuh dia nangis. Jadi si Agnesnya tuh ngomong juga pas di situ kayak, oh ternyata anak yatim piatu, terus kehilangan saudaranya, terus kehilangan orang yang dicintai gitu. Akhirnya titik terendahnya si Wanda di situ. Nah, udah di rumahnya, bukan rumah sih, jatuhnya kayak tanah doang, tanah kosong. Dia kayak ngamuk gitu, ngeluarin kekuatannya. Iya, ngeluarin kekuatannya sampai gue juga nggak tahu kenapa dia bisa bikin kayak gitu, karena mungkin memorinya dia juga kali kan. Jadi dia suka dia memorinya dia itu sitcom. Terus Vision dia sama bangun keluarganya sama Vision itu. Akhirnya itu ke semuanya jadi kerubah gitu udah. Pas dia ngamuk gitu, semuanya tuh kebangun, rumahnya kebangun, mobil-mobil jadi tahun 60. Nah, dari situ baru ketahuan dari episode 1 ternyata itu penyebabnya dari tahun 60-an. Jadi hexnya kayak ngelebar gitu. Gitu. Ternyata dia nggak ngambil jasadnya si Vision. Ternyata si Hayward itu bikin itu. Tar dulu kan belum kelar. Di after credit kalau. Nah, itu kan abis itu si si Wandanya itu ngelihat dia bikin itu. Ternyata di scene itu si Agnes itu malah setuju. Tepuk tangan. Jadi dia tiba-tiba tuh kayak di studio, stage. Iya, stage gitu ya. Di studio TV syutingnya syuting buat filmnya si Wanda ini. Iya. Nah, terus dari di situ si Agnes tepuk tangan di tempat duduk audiens, tiba-tiba ngilang ya kan. Wandanya nyariin, tiba-tiba dari luar tuh si Tommy sama Billy udah minta bantuan sama si Wanda. Diikat. Jadi si Agnesnya terbang gitu, diikat nih dua gitu, si Tommy sama Billy. Iya. Udah dari situ kelar nih episode. Di after credit. Nah, ini nih. Di after credit. Ternyata kayaknya kan si Hayward ini kan emang kelihatan bangsat obses banget lah. Iya. Bikin senjata. Iya, nah kan dia kan bikin drone waktu itu ternyata kan. Ternyata kayaknya dia tuh pengen ini deh, ini teori-teori ngasal kitanya berarti ya. Dia tuh pengen ngambil kekuatannya hexnya itu kayaknya. Soalnya dari kekuatannya itu kan dialirin ke tubuhnya Vision tuh. Tubuhnya Vision yang bukan di hexnya si Wanda. Bukan di dalam jasadnya dulu. Nah, terus di after credit itu juga dilihat si Visionnya hidup lagi, gerak lagi. Cuman dengan warna yang beda, bukan merah kayak gitu. Kayak kita. Yang asli dihidupin lagi sama si Hayward gitu. Warnanya kayak biru-biru pucet gitu ya. Nah, jadi, tapi pas si Visionnya itu di sini emang itu udah penghabisan. Nah, teori-teorinya kita aja nih ya kan. Kan Vision kan berarti ada yang di-hack sama ada yang di asli. Kayaknya nanti itu deh. Bakalan war gitu deh kayaknya gitu Vision sama Vision. Disclaimer dulu nih, kamera kita mati. Iya. Tapi ini emang udah penghujung guys. Jadi thank you udah nonton. Komen aja nih kalau ada teori-teori yang lain gitu. Oke. Mungkin nanti di apps terakhir nih ada Doctor Strange, kita mungkin tahu. Mungkin. Ada Tony Stark hidup lagi. Ada Gundala enggak tahu. Ya udah guys. Ada Wiro Sableng kita enggak tahu. Ya udah guys. Thank you udah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.